Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Oke, hari ini kita belajar ke Muhammadiyah, yaitu bangga menjadi warga Muhammadiyah. Oke, anak-anakku sekalian, kita ingatkan lagi peraturan sekolah, yaitu yang pertama kita bisa tertib, disiplin, yang kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Hal itu yang harus kita taati. Oke, langsung ke materi, bangga menjadi warga Muhammadiyah atau bangga bermuhammadiyah ya. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran ini adalah dengan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengenal diri sebagai warga Muhammadiyah. Kemudian, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan alasan mengapa kita harus bangga menjadi warga Muhammadiyah. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan warga Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyajikan contoh perilaku keluarga yang mencerminkan keluarga Muhammadiyah benar. Oke ya. Sebagai warga Muhammadiyah kita punya keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, dan kita sendiri mungkin ya. Bagaimana toh sikap anggota keluarga ini menurut Muhammadiyah? Sikap kita sebagai warga Muhammadiyah adalah ayah itu adalah pemimpin dari keluarga ya. Jadi ayah itu pemimpin dari keluarga, tugas utamanya mencari nafkah. Kemudian ibu itu adalah pendamping ayah ya. Nah, tugasnya ibu ini juga banyak, yaitu yang paling penting adalah mengurus rumah tangga, termasuk menyayangi kalian semua ya. Mendampingi kalian belajar, itu adalah tugas ibu. Bagaimana kalau itu dilakukan ayah? Itu juga tidak apa-apa, malah bagus ya. Ayah di sini kalau mungkin ada waktu luang juga bisa membantu tugas ibu, mendampingi kalian, bahkan mencuci itu juga tidak apa-apa ya. Yang penting bukan ibu yang nyuruh, tapi ayah yang bersedia membantu. Nah, kemudian kakak dan juga adik itu juga punya tugas sendiri-sendiri, yaitu belajar ya. Kemudian teladan saya di keluarga tentang sholat. Nah, ini bagaimana kalian ini ya. Kita langsung fokus ke kalian ya. Nah, kalian sebagai pelajar Muhammadiyah ya harus menjadikan diri kalian itu teladan baik dalam hal sholat. Nah, ini jadi contoh. Berarti di sini karena sudah jadi contoh, sudah tidak disuruh tapi sudah menjalankan sholat secara mandiri, bisa berjamaah di masjid atau di musola atau surau. Oke. Kemudian dalam hal belajar juga, anak-anak juga ini harus jadi contoh juga ya. Tanpa disuruh, kita punya kesadaran bahwa kita itu belajar itu sangat penting, maka kita melaksanakan ini tanpa perintah orang tua ya. Nah, kita belajar dengan mandiri. Ketika ada yang tidak bisa, baru bisa tanya ke orang tua atau kakak. Infak dan sedekah ini juga satu hal yang penting di SD Muhammadiyah itu dulu sebelum pandemi ya, kita dibiasakan untuk infak pagi ya di kotak lasismu. Gunanya apa toh infak ini? Yaitu untuk saling membantu ya, terutama pada orang yang miskin ya dan orang yang terkena bencana. Tapi kita tidak membantu orang yang kekurangan, karena orang yang kekurangan itu berarti orang yang merasa kurang ya. Tapi orang miskin ya. Nah, karena berapapun harta kita, kalau kita merasa kekurangan, nah ini berarti ya lebih parah dari orang miskin. Kemudian saling bantu baik di sekolah maupun di rumah ya. Jika orang tua kalian butuh bantuan, silahkan dibantu. Mungkin mencuci piring ya, merapikan tempat tidur. Nah, kemudian mungkin menempatkan barang-barang yang tidak sesuai pada tempatnya, silahkan diletakkan pada tempatnya. Yang ini sangat membantu sekali orang tua kita, yaitu ibu atau ayah. Jadi rumah kita itu terasa nyaman, enak. Karena apa? Semuanya serba sesuai dengan tempatnya ya. Aku sekalian, mengapa kita harus bangga menjadi warga Muhammadiyah? Karena warga Muhammadiyah di sini semuanya, baik ayah, ibu, ya, kita sendiri, kakak, adik ini menjadi suri tauladan ya, atau uswah hasanah, contoh bagi keluarga yang lain ya. Jadi keluarga kita harus jadi contoh. Kalian sebagai anak menjadi contoh anak yang baik itu seperti apa?
ibu kita menjadi contoh ibu yang baik itu bagaimana? Ayah kita juga menjadi contoh ayah yang baik itu yang bagaimana? Oke, itulah mengapa kita harus bangga menjadi warga Muhammadiyah, ya. Semuanya menjadi contoh bagi keluarga-keluarga di luar sana, ya, yang mungkin pengetahuan agamanya dan implementasi atau praktek agamanya masih kurang, maka warga Muhammadiyah ini menjadi ujung tombak, ya. Ketika orang lain melihat, wah keluarganya sholat bareng, ngaji bersama-sama, anak itu sangat sopan dan santun pada orang tua dan yang lebih tua, itu ya saling membantu lah, itu adalah warga yang diidam-idamkan oleh Muhammadiyah. Oke anak-anak, sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa pelajari di rangkuman dan juga bisa mempelajari di buku Kemuhammadiyahan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.